Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Hamdan wa syukron lillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku di sini, marilah semua, khususnya orang-orang yang beriman, mari kita bangkitkan pikiran kita untuk meneliti, mentafakuri ayat ini. Firman Allah di surat ke-7 ayat 173 sudah memberi peringatan kepada kita yang berbunyi, atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu? Quran Surat Al-A'raf ayat 173. Di sini sudah jelas, dan dapat kita pahami, ini benar-benar Tuhan melarang lupa kepadanya. Juga jangan menyalahkan kedua orang tua, apalagi menghisapnya, karena kita sebetulnya sudah diberitahu oleh Tuhan melalui wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW bahwa kita semua sudah mengatakan qalu bala syahidna. Maksudnya supaya kita nanti di akhirat jangan bilang lalai atau lupa padanya, sebab kalau lupa atau lalai atau lupa kepadanya, ini adalah kesalahannya sendiri yang akibatnya kita akan mendapatkan kesesatan. Karena mungkin karena tidak mau tahu tentang agama sendiri. Karena itulah kita jadi bodoh tentang persaksian kepadanya. Bodoh itu karena lupa. Lupa itu jadi kita bodoh. Begitupun yang telah dikatakan di dalam kitab Sirur Asror. Di situ dikatakan penyebab buta hati adalah karena lupa. Dengan lupa kita jadi bodoh. Bodoh dalam urusan ketuhanan. Setelah manusia berjanji di alam arwah, di dalam pengertian, ingat ada 3 macam pengertian. Sebelumnya silahkan bersolawat terlebih dahulu, agar terus terhubung dengan nur Muhammad dan hakikat Muhammad, dan tentu saja, mari kita lanjutkan kebiasaan baik kita di sini. Silakan tulis solawat terbaik Anda, yang sudah biasa Anda gunakan sehari-hari di kolom komentar, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat 1 kali, Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat rahmat dan keberkahan. Masya Allah, betapa besar nikmat yang Allah berikan hanya dengan bersolawat. Saudaraku, di dalam pengertian ingat, ada 3 macam pengertian. Yang pertama, ada yang mengartikan harus banyak zikir atau wirid membacakan kalimat thayyibah. Contohnya seperti takbir, tahmid, tahlil, dan sebagainya. Yang kedua, ada juga yang menafsirkan harus banyak ingat itu, dengan memperaturkan hukum-hukumnya. Seperti di dalam kehidupan sehari-hari, kita harus sesuai dengan aturan Tuhan. Jangan mengerjakan pekerjaan sekehendak hawa nafsu kita, karena nanti semua perilaku kita harus dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, ada juga yang menafsirkan banyak ingat. Itu adalah sebagaimana yang telah dijabarkan di dalam kitab-kitab tasawuf, seperti dalam di kitab Al-Hikam. Para arif bila menafsirkan ayat tersebut di atas dan meneliti di surat kedua ayat 122, itu benar-benar kita selaku manusia yang ada di jagat raya ini dilarang keras lupa kepada Tuhan. Jadi kita di dalam menafsirkan ayat tersebut harus hati-hati, karena urusan ingat itu adalah urusan hati atau urusan kolbu. Ini tidak bisa dengan begitu saja, walaupun yang sebelumnya juga tidak salah. Itu penafsiran tingkat dasar, tapi kita harus ingat, ini pekerjaan kolbu, harus vakum bidawahir, sehingga bisa dirasakan oleh yang mengingatnya. Untuk mengingat dengan sebenarnya, ini harus melalui proses-proses yang tertentu, karena kolbu itu tidak akan bisa dibohongi. Kolbu bisa ingat cuma kepada yang sudah diketahui. Kolbu tidak akan ingat kepada yang belum diketahui. Coba saja kita sama rasakan, atau tanya hati kita masing-masing secara jujur. Apakah bisa ingat kepada yang belum kita ketahui ini? Jawaban ada di dalam kolbu kita masing-masing. Untuk lebih jelasnya, ada keterangan di dalam kitab Sirur Asror di halaman 80. Di situ telah dijelaskan, yang artinya, yang dikatakan zikir ruh, itu adalah menyaksikan sifat tajalinya. Di dalam keterangan ini ada kalimat zikir. Di sini makna zikir bukan nyebut atau yang dikatakan wirid. Tapi zikir di sini ialah mengetahui atau menyaksikan. Tapi untuk ingat itu, harus mengetahui dahulu kepada yang akan diingatnya. Apalagi ini urusan akidah.
Akidah ketuhanan harus betul-betul positif kepada yang akan diingatnya. Sebagaimana yang kita maklumi bersama, kita setiap badai salat suka mengucapkan Afdalu zikri falam, anahu la ilaha illallah. Artinya cukupnya ingat itu adalah ketahuilah bahwa tidak ada lagi Tuhan kecuali Allah. Di dalam ayat ini kita semua sudah mafhum. Bahkan para arif, bila di dalam kitab tasawuf dan di kitab Al-Hikam, ayat ini betul-betul menunjukkan keharusan marifat kepada Tuhan. Maksudnya supaya kita ingatnya kepada Tuhan, benar-benar vakum bidawahir, terasa benarnya dengan kolbunya sendiri. Karena untuk ingat kepada Tuhan, itu harus memakai amrun jauki, perasaan yang mendalam, ceritaan yang jujur, sesuai dengan pembuktiannya, walaupun pengertian orang lain menyalahkannya. Tapi kalau sudah vakum bidawahir di dalam kolbu, kita sudah nasionan dalilin sesuai dengan dalil. Dalilnya itu jangan diragukan lagi. Karena men lam yaduk lam, yadri siapa yang tidak merasakan, barang tentu tidak akan mengetahuinya. Kita harus jujur, jangan membohongi diri sendiri. Sesuai dengan firman Allah di dalam surat ke-33 ayat 70, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan mengucapkan kata yang benar. Di dalam ayat ini, kita kayaknya disuruh banyak menyadarkan diri, supaya jangan sembarangan di dalam mengingat Tuhan, atau jangan asal-asalan. Walaupun di level syariat itu tidak seberapa, salah itu hanya untuk orang-orang yang masih tingkat dasar. Tapi ketika sudah tingkat dewasa, di dalam agama, harus suluk lagi kepada yang lebih mendalam. Saudaraku, ada dalil yang mengatakan, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan hari sekarang sama saja dengan hari kemarin, itu orang termasuk golongan yang merugi. Artinya kita jangan lari di tempat, karena itu tidak akan maju-maju. Tapi seharusnya, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Sayyidina Ali, yang artinya, dan barang siapa mengerjakan hari ini lebih baik dari hari kemarin, itu tandanya orang yang mendapat keuntungan. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada pertanyaan dari jemaah. Pak, maaf saya mau bertanya. Boleh enggak? Kami jawab boleh saja. Karena kita harus benar-benar mengerti dan bisa merasakannya sendiri. Apa yang ditanyakan, katanya, setelah kita menyimak keterangan dari awal sampai akhir, juga meneliti dan mentafakurinya. Sampai di sini, ini kayak manusia berikut saya, harus mengenal Tuhan itu harus diawali dari dunia ini. Nah, di sini saya mau nanya, apakah mungkin saya manusia biasa bisa mengenal Tuhan di dunia ini? Saya jawab maaf, saya tidak akan menjawab langsung kepadamu. Tapi Allah lah yang akan menjawab pertanyaanmu di video setelah ini. Jangan lewatkan hadirin. Sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa untuk menuliskan sholawat terbaik Anda yang sudah biasa Anda gunakan sehari-hari di kolom komentar, agar keberkahan semakin mengalir dalam hidup kita. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Semoga Allah selalu merahmati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku, maaf ada pertanyaan dari jemaah, Pak. Maaf saya mau bertanya. Boleh enggak? Saya jawab boleh saja. Karena kita harus benar-benar mengerti dan bisa merasakannya sendiri. Apa yang ditanyakan, setelah saya menyimak penjelasan dari Bapak, sepertinya semua manusia berikut saya, harus mengenal Tuhan itu harus diawali dari dunia ini. Nah, di sini saya mau nanya, apakah mungkin saya manusia biasa bisa mengenal Tuhan di dunia ini? Saya jawab maaf, saya tidak akan menjawab langsung kepada Anda. Tapi Allah lah yang akan langsung menjawab pertanyaan Anda. Sebagaimana firman Allah dalam surat kelima, Al-Maidah ayat 35. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah di jalannya.
agar kamu mendapat keberuntungan. Dari ayat ini sudah jelas bahwa Tuhan menunjukkan kepada seluruh manusia yang ada di dunia, ini terutama kepada orang yang mengaku iman kepada Tuhan, bahwa kita selaku manusia yang sudah mengaku iman harus sekeras mungkin untuk mencapai wasilah atau jalan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepadanya. Juga di dalam ayat lain, Tuhan telah berfirman, sebagaimana yang tercatat di surat ke-84 ayat 6, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Sebelumnya silahkan bersolawat terlebih dahulu, agar terus terhubung dengan Nur Muhammad dan hakikat Muhammad, dan tentu saja, mari kita lanjutkan kebiasaan baik kita di sini. Silakan tulis sholawat terbaik Anda yang sudah biasa Anda gunakan sehari-hari di kolom komentar, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat 1 kali, Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat rahmat dan keberkahan. Masya Allah, betapa besar nikmat yang Allah berikan hanya dengan bersolawat. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita kaji dari ayat ini, mungkin kita bisa pahami, juga mengerti, karena ayat ini Tuhan memerintah kepada seluruh manusia, khususnya kepada yang iman kepadanya. Di sini ada kalimat himbauan kepada seluruh manusia, bahwa kita harus tabu, nafsi memeras keringat untuk berjumpa. Dalam hal ini mari kita tanya diri kita masing-masing, apakah kita mau berjumpa dengannya? Apa tidak itu tergantung kita masing-masing. Saudaraku, maaf sekali lagi saya mau tanyakan, kan manusia semua nanti setelah mati pasti berjumpa dengannya, karena semua akan pulang kepadanya. Ini bagaimana? Karena setiap pulang pasti berjumpa. Itu benar kalau dipikir dengan logika, tapi kita harus mencari bukti kebenarannya dari ayat atau hadits yang khoti, supaya bisa dipertanggungjawabkan. Karena ini urusan akidah yang harus benar-benar nasional dalilin, sesuai dengan dalil-dalilnya dari Allah dan Rasulnya. Tapi kami menemukan salah satu hadits Syahihul Bukhari. Di situ ada keterangan yang berbunyi, hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik mendengar perkataan Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal mendengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berjumpa dengan Tuhannya dengan tidak adanya keadaan musyrik kepadanya, maka dia akan masuk surga. Dari hadis tersebut kalau kita kaji dan tafakuri, pasti kita dapat mengambil kesimpulan, kalau kita semua nanti di akhirat bisa bertemu dengan Tuhan, itu jelas semuanya akan masuk surga. Jadi kalau semuanya akan masuk surga, untuk apa kita di dunia ini berbuat baik? Dan kenapa Tuhan menyuruh berbuat biak di dunia ini? Nah, di sini kita harus berpikir lebih jauh. Mari kita jelaskan supaya kita dapat mengerti. Memang semuanya manusia, bukan satu persatu lagi. Tapi semuanya hanya roh manusia. Tidak semuanya bertemu dengan Tuhannya. Orang yang bertemu dengan Tuhannya hanya orang-orang yang tertentu saja. Yang dimaksud orang tertentu, itu ialah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan di dunianya. Sebagaimana firman Allah dalam surat ke-17, ayat 72, Tuhan telah memberitahu, sebagaimana artinya, dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan. Yang benar buta di sini barang tentu kepada Tuhan. Dan umpama diartikan buta kepada ilmu, itu tidak mungkin, karena di akhirat bukan tempatnya cari ilmu atau berilmu. Di kitab Usuluddin juga sudah diterangkan, yang artinya, barang siapa yang buta di dunianya kepada Tuhan, maka bagaimana nanti di akhiratnya?
Nah, di sini sudah jelas dan kita pasti bisa mengerti. Nah, jadi inilah yang kita harus takuti. Atau apa yang dikatakan haus. Nah, dan sekarang saya mulai mengerti. Bolehkah bertanya lagi? Bagaimana caranya untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan? Di dunia ini, saya jawab memang ada caranya. Tapi yang penting harus ada keinginan dahulu. Dari hati yang tulus. Karena ini bukan pekerjaan yang mudah. Ini memerlukan tarekat-tarekat tertentu yang harus dijalankan. Kalau keinginannya masih lemah, barang tentu tidak akan berhasil, sebab ini memerlukan tabu nafsu, memeras keringat, sugrul kolbi, semangat dorongan hati, dan sidatul hisab, kuat perhitungan. Hadirin yang dimuliakan Allah, jika keinginannya sudah kuat, Tuhan telah memberi peluang kepada kita. Siapa saja yang ingin berjumpa dengannya, itu pasti akan berjumpa. Sebagaimana firman Allah yang tercatat di dalam surat ke-18, ayat 110 yang artinya, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Saudaraku, sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa untuk menuliskan sholawat terbaik Anda yang sudah biasa Anda gunakan sehari-hari di kolom komentar, agar keberkahan semakin mengalir dalam hidup kita. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Semoga Allah selalu merahmati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa haram ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku, jika keinginannya kita sudah kuat, Tuhan telah memberi peluang kepada kita. Siapa saja yang ingin berjumpa dengannya, itu pasti akan berjumpa. Sebagaimana firman Allah yang tercatat di dalam surat ke-18, ayat 110 yang artinya, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia bekerja amal yang soleh. Dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam mendengarkan kepada Tuhannya menurut ayat di atas. Untuk berjumpa dengan Tuhan itu bukan mungkin lagi, tapi pasti asal kita bisa berbuat amal soleh. Namun untuk berbuat amal soleh, ini harus ada petunjuk guru yang ahlinya. Bukan sembarangan, sebab tidak semua guru ngaji yang bisa mengerjakan hal ini. Bahkan tidak semua kiai ajengan, ustadz mengetahui tentang ini. Contohnya seperti di dalam keterangan kalimat sholat saja. Kan shotnya salful kolbi, artinya elingan atau ingatan suci. Jadi di dalam sholat harus mempunyai ingatan suci. Artinya harus sudah hilang dari sifat samar dan meraba kepada Tuhannya. Tapi buktinya boleh rasakan sendiri. Sudah biasa. Begitukah kita? Apa belum? Padahal Tuhan sudah berfirman di dalam hadits Qudsi yang tercatat di kitab Al-Hikam, yang artinya, aku adalah kanjeng mahpian, yang terpendam dan tertutup. Aku ingin ditemukan dan dikenalnya. Kuciptakan makhluk agar mereka mengenalku. Setelah mengenal hadis ini makin jelas. Bukan mungkin lagi untuk mengenal Tuhan, tapi pasti asal mempunyai keinginan yang keras dan kuat perhitungan. Tapi walaupun begitu, ini bukan pekerjaan gampang. Ini harus suluk dahulu kepada ahlinya, atau kepada guru yang benar-benar ahlinya. Dan sekali lagi, untuk mencari guru urusan marifat kepada Tuhan, tidak semua kiai, ajengan, dan ustadz bisa menunjukkan tentang hal ini. Tapi harus betul-betul mencari guru yang mengajarkan tentang hal marifat ini. Ada kekhususan, tidak sembarangan. Sebelumnya silahkan bersolawat terlebih dahulu.
agar terus terhubung dengan Nur Muhammad dan hakikat Muhammad. Ya, dan tentu saja mari kita lanjutkan kebiasaan baik kita di sini. Silakan tulis sholawat terbaik Anda yang sudah biasa Anda gunakan sehari-hari di kolom komentar sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat 1 kali, Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat rahmat dan keberkahan. Masya Allah, betapa besar nikmat yang Allah berikan hanya dengan bersolawat. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali. Jadi kita harus hati-hati supaya jangan salah pilih dalam memilih guru yang dikatakan tadi. Sebab ahli tarekat pun tidak semua bisa sampai marifat kepada Tuhannya atau mengenal Tuhannya. Juga tidak cukup hanya dengan membaca buku tentang marifat, karena bacaan yang ada di dalam buku cuma isyarat dan itibar saja. Sebagaimana ada keterangan di dalam kitab hikam yang berbunyi, apa saja yang keluar dari bibirmu, itu adalah cuma isyarat dan itibar. Jadi walaupun terus-menerus membaca buku tentang marifat, sampai sauntriudubi kitab, itu tidak akan sampai kepada marifat. Sebagaimana keterangan yang ada di dalam kitab Sirur Asrul, yang berbunyi, manusia yang tidak sampai tingkat ilmu ini mengenal Allah, maka dia tidak dikatakan alim. Secara hakikat, walaupun dia telah menguasai 1000 kitab, karena dia tidak mencapai derajat rohaniah. Sirur Asror, dari keterangan ini, sudah memberi penjelasan pada kita semua, bahwa tentang marifatullah itu benar-benar ada kekhususan. Juga ada ajaran tertentu. Ada yang bertanya lagi, untuk apa belajar ilmu marifat? Dan apa wasilahnya? Saya jawab tentu saja ada wasilahnya. Tadi di atas atau di video sebelum ini, jika kita semua lupa kepada Tuhan di dunia, apalagi nanti di akhirat setelah kita mati, baru datang ke kubur, menurut keterangan dan banyak yang menerangkan, 7 langkah pulang yang mengantarkan jenazah, maka datang malaikat mungkar nakir untuk meriksa kita, atau mentakoni kita. Apa yang pertama ditanyakan? Kan marobuka, yang artinya mana Tuhanmu? Di sini kalau ruh kita tidak punya rasa tahu, itu tidak mungkin bisa jawab. Kalau tidak bisa jawab, di dalam keterangan sudah dipastikan mendapat siksa kubur. Itu yang tidak diinginkan oleh semua manusia. Saudaraku, sekarang coba kita tafakuri. Yang datang itu malaikat, sedangkan malaikat itu semua juga sudah pada tahu bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya. Adon sejenis cahaya, barang tentu bahasanya juga bahasa cahaya. Kalau kita tidak mengerti hal itu, tentu ruh kita tidak akan bisa apa-apa, sedangkan ini tidak bisa dihafalkan. Ini harus dengan ilmu atau mengetahuinya. Maka dengan ini mari kita bersama-sama untuk suluk. Hal ini carilah guru suluk yang benar-benar ahlinya. Juga harus hati-hati, jangan salah pilih. Kalau salah pilih, pasti kita celaka dunia dan akhirat. Oleh karena itu, dalam mendengarkan dan memahaminya, diperlukan ketelitian, pemikiran yang jernih dan tajam, daya serap yang kuat, dan wawasan yang luas, serta yang penting disertai dengan hati yang ikhlas, dan lillahi ta'ala, dan kukuhnya iman, serta menjadi terapi kejiwaan orang yang memerlukan taqarrub kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena jika kita dikatakan gegabah di dalam memahaminya, itu tidak akan berhasil. Untuk memberi kegampangan, di dalam channel Tilawah Semesta ini, akan diterangkan tentang kejadian asal kita supaya kita sedikitnya bisa memahaminya. Tapi ini cuma untuk memberi kemudahan daya pikir saja, bukan? Setelah mendengarkan video ini kita bisa marifat. Di dalam video ini cuma isyarat dan itibar untuk memberi keleluasan daya pikir kita, supaya kita mempunyai daya pikir amrun jauki, perasaan yang mendalam,
Maksudnya setelah mempunyai perasaan yang mendalam, kita bisa meningkatkan ibadah yang benar-benar qati dan nasiun andalilin. Cocok dengan dalil dan contohnya. Saudaraku, kita lanjutkan di video selanjutnya. Sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa untuk menuliskan sholawat terbaik Anda yang sudah biasa Anda gunakan sehari-hari di kolom komentar, agar keberkahan semakin mengalir dalam hidup kita. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Semoga Allah selalu merahmati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.